sedang mengalami kesengsaraan, merasa ada di ambang kehancuran dan tiada seorang pun yang menolong, tak perlu khawatir. Ingatlah akan kehadiran Tuhan. Ia selalu mengingatkan bahwa hanya di dalam Dialah pengharapan itu ada. Jadi sahabat, janganlah menyerah dan putus asa. Sebab Yesus adalah pengharapan yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah Tuhan yang memulihkan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami bahwa hanya Engkau yang memulihkan kami, yang sanggup menolong kami, yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Markus 5 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 5 ayat 28-29. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Wah, luar biasa ya. Asal aku jamah saja jubahnya aku sembuh, itu imannya luar biasa ya. Imannya luar biasa. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah kisah seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan betapa menderitanya wanita ini. Karena faktanya dia mengalami pendarahan berat selama 12 tahun. Sehingga dia dikucilkan, dia dianggap najis, bahkan dia sudah berusaha pergi berobat ke berbagai tabib. Bahkan selama 12 tahun dia berusaha pergi berobat ke berbagai tabib ini. Dia telah menghabiskan semua yang ada padanya untuk biaya pengobatan. Dan ternyata semua usahanya itu sia-sia. Dan keadaannya tidak semakin membaik, malah semakin memburuk. Ya itu bisa dibayangkan ya. Dia udah coba sana, coba sini. Pasti habis biaya banyak.
semuanya jadi sia-sia seperti itu ya. Tetapi di tengah keadaan yang semakin memburuk ini, dia tidak menyerah dengan fakta yang ada. Sebab ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan, maka dia memilih dan memutuskan untuk lebih percaya kepada Yesus yang dapat menyembuhkan dan memulihkan dia. Oleh karena itu, meskipun faktanya dia sangat lemah, dia sudah menderita 12 tahun dan dia sudah menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi responnya tidak menyerah. Ya. Dia tetap berusaha untuk mendesak maju di antara banyak orang, lalu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Amin. Pasti itu dengan sekuat tenaga ya. Wow, dia nggak menyerah ya. Udah lemah pasti pendarahan 12 tahun ya. Dia di antara orang banyak. Dia berdesak untuk bisa mendekati Yesus ya. Kemudian sambil dia mendesak maju dan mendekati Yesus untuk menjamah jubah Yesus, dia berkata dalam bahasa Yunani yaitu lego. Artinya dia berkata dan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Yaitu kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku tahu aku akan sembuh. Wow, aku tahu aku akan sembuh. Itu imannya, itu imannya ya. Amin, Puji Tuhan. Seketika itu juga saat tangannya menyentuh Yesus, pendarahannya langsung berhenti. Dia tahu karena dia dapat merasakan saat itu juga tubuhnya disembuhkan dan dipulihkan dari penyakit pendarahan yang sudah 12 tahun itu. Jadi wanita ini nih yang mengalami bagaimana realita yang di surga itu sudah terjadi di bumi dalam dirinya. Amin. Jadi dia benar-benar ngalamin kesembuhan itu terjadi ya. Amin. Jubah Yesus yang dijamah oleh wanita pendarahan ini adalah selendang doa Yesus. Dan ini gambaran dari janji Tuhan. Sebab sebagai orang Yahudi, Yesus akan memakai selendang doa ini, yaitu talit dalam bahasa Ibrani, di bahunya. Ia memiliki tasel di ujung daripada selendang itu yang berwarna biru. Selendang doanya Yesus inilah yang dijamah oleh wanita yang pendarahan ini ya. Nah, tasel biru ini melambangkan semua perintah dan janji Allah. Jadi, sebagai orang Yahudi, wanita yang sakit pendarahan ini mengetahui dan percaya sekali bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia sedang menjamah, meraih, dan menerima janji kesembuhan dan pemulihan dari Yesus. Wah, luar biasa ya. Imannya dengan tindakan imannya itu dia mengambil janji Tuhan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Dia sendiri memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kesembuhan kita yang terjadi seketika mengalir dari luka-lukanya atau bilur-bilurnya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus kita berhak untuk dapat menerima kesembuhan dan pemulihan dengan seketika. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Artinya segala dosa, kutuk, penyakit kita sudah ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib dengan tuntas dan sempurna oleh Yesus. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita jangan menyerah. Dan juga kita jangan putus asa. Sebab Yesus pengharapan kita yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Oleh karena itu kita harus bangkit untuk percaya kepada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dan perkatakan janji Tuhan itu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan dan dipulihkan dengan seketika. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita
Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua pemberontakan kita dan penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di mana arti kata bilur-bilur? Bahasa Ibraninya adalah kaburah, artinya adalah luka memar. Lalu akar kata dari kaburah adalah kabar. Dan arti kata kawar ini dalam bahasa Ibrani ini adalah bergabung menjadi satu, menyatu, menyentuh, dan menjamah. Jadi ketika kita percaya dan sepakat dengan firman Tuhan dan janji Tuhan, maka kita sedang menyatu, kita sedang menyentuh dan menjamah firman Tuhan dan janji Tuhan. Jadi ketika kita percaya, kita sepakat dan mendeklarasikan firman Tuhan yang sudah menjadi rema ini, maka kita sedang melangkah dengan iman untuk menjamah jubah Yesus dan menerima kesembuhan dan pemulihan dari Yesus seperti wanita yang disembuhkan dari sakit pendarahan 12 tahun itu. Amin. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema Tuhan yang memulihkan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa doa yang masuk. Salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Yoman Bunga. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga, Yoman ya. Wah, kami berharap Yoman saat ini sedang menyaksikan nih. Iya, salam juga ini. Buat yang dari Kupang ya. Wah, ini dari Kupang ya. Katakan demikian isi DM-nya ya. Saya dari Kupang NTT ya. Sekali lagi salam buat Kupang ya. Ya, sedikit cerita. Nah, sekarang saya begitu banyak beban, tantangan dan persoalan kehidupan. Tapi puji Tuhan, walaupun keadaan saya saat ini terpuruk, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Saya bersyukur Tuhan masih menjaga dan memelihara saya sampai detik ini. Saya mohon tolong didoakan agar saya dapat dipulihkan dan doakan keluarga kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan ya. Kami sangat bersyukur dan sangat diberkati ya. Yoman, terima kasih Yoman ya. Sangat diberkati dengan responnya Yoman ini. Meskipun dalam keadaan sulit ya, tapi tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yoman. Sesuai dengan tema bahwa Tuhan yang memulihkan. Jadi Yoman pasti kami doakan. Ya, pasti kita doakan ya. Pasti kita doakan supaya Yoman dipulihkan. Tetap kuat imannya dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi beban hidup, masalah dan tantangan yang ada. Kemudian Yoman percaya dan pikirkan semua yang baik terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Amin ya. Sebab di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow. Firman Tuhan mengatakan kita harus memikirkan yang ini nih ya. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu ada dalam pikiran kita, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Wow, jadi Yoman percayalah ketika engkau memikirkan semua yang manis, semua yang benar, semua yang adil ini, maka engkau sendiri akan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja melalui apa yang kau pikirkan ya. Bahkan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya, sedang terpuruk, sedang dalam keadaan yang beban yang berat. Tapi mari
kita renungkan Filipi 4 ayat 8 ini. Ya. Kita pikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, semua kita pikirkan. Maka kuasa daripada Allah itu akan bekerja dan menjawab lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan Yoman ini. Kami bersyukur untuk apa yang menjadi respon daripada Yoman dalam menghadapi situasi hidupnya, beban yang berat dan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi hatinya berpaut kepada Engkau untuk terus percaya dan bersyukur bahwa Engkau ada menyertainya. Dan Engkau sendiri yang beracara dalam hidupnya. Dan kami percaya Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang pasti memulihkan semua hal di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, maka Tuhan Engkau Allah yang sanggup menjadikan segala-galanya menjadi sungguh amat baik. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami seperti apa yang dialami Yoman, bahkan apa yang sedang digumulkan di dalam tekanan yang berat ini. Kami percaya, kami mau memikirkan semua yang baik, semua yang adil, semua yang benar, semuanya Tuhan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami mau memikirkan bahwa Allah sanggup menjadikan segala-galanya baik adanya. Bahwa Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami semua. Dari segala keterpurukan, dari segala beban yang berat. Engkau membangkitkan kami, meninggikan kami untuk Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami yang berkemenangan ini. Terpujilah bagi nama Tuhan, biar Kau berkati Yoman, Kau berkati Tuhan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang baik dan Allah yang memberikan kepada kami kehidupan yang sungguh amat baik. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Novia Larsen. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Novia. Shalom Novia. Harap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Novia. Saya suka pelayanan. Saya pun ikut tergabung dalam persekutuan di gereja. Tapi banyak banget dramanya. Saya sampai resah dan rasanya mau keluar dari persekutuan tersebut. Iya sih, ini pelayanan. Tapi kalau banyak drama dan perselisihan gini, saya jadi stres sendiri. Saya harus apa? Saya harap keadaan ini cepat terpulihkan dan kembali damai. Wah, wow. Novia masih tenang nih. Tapi Novia luar biasa loh. Iya. Benar-benar mencintai Tuhan. Iya, dia peka nih. Ini kayaknya nggak bener nih, gitu ya. Betul. Mestinya nggak boleh begini nih, gitu ya. Novia nih benar-benar dia mau bener hidupnya. Novia tenang ya, karena memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Biar kamu dalam pelayanan di gereja ya pasti akan ada aja seperti itu ya. Nah, jadi sekarang Novia jangan fokus sama manusianya, tapi fokus pada Tuhan aja. Sesuai dengan tema bahwa Tuhan memulihkan. Jadi Novia berdoa kepada Tuhan di mana Novia akan dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat. Jadi Novia berdoa gini, Tuhan aku mau dipakai di mana ya Tuhan supaya aku bisa jadi berkat. Dan tentunya Tuhan juga mau supaya potensi dan talenta Novia ini juga bisa berdampak dan menjadi berkat. Sebab pelayanan itu harus dari hati. Ingat ya Novia, dari hati ya. Dan dijalannya dengan apa? Dengan kasih dan kemurnian. Dan itu semua hanya bisa didapat kalau kita intim dengan Tuhan ya. Sebab tanpa kasih semua pelayanan kita akan sia-sia. Dan keintiman itulah yang akan membuat kita bisa melayani di dalam kasih ya. Ada firman-Nya dalam 1 Korintus 13 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bayangkan Paulus sampai bilang seperti ini, semua yang dia lakukan itu sia-sia tanpa kasih. Jadi Novia ingat, yang paling penting adalah kasih di atas segala-galanya. Jangan sampai situasi yang kamu hadapi membuat kamu jadi kehilangan kasih itu ya, dan kehilangan kemurnian. Hari ini biarlah kita menguatkan Novia supaya apa? Supaya melihat hanya kepada Tuhan. Begitu juga sahabat yang baik yang udah mulai tawar dan lelah karena katanya apa? Banyak drama begitu ya. Ayo bangkit hari ini, fokus pada Tuhan yang baik. Tuhan akan membawa hidupmu menjadi berkat lebih lagi. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa hari ini kuatkan Novia.
Biarlah hatinya tidak menjadi tawar tapi dibangkitkan kembali. Biarlah hari ini kasih Allah penuh atas Novia dan dikobarkan kasihnya untuk Novia melayani dengan hati yang penuh kasih dan kemurnian. Kayak berdoa, Tuhan tempatkan Novia di tempat di mana dia bisa menjadi berkat dan berdampak. Kayak berdoa juga buat sahabat yang baik yang sudah mulai padam dalam pelayanan. Bangkitkan kembali semangatnya, gairahnya, cintanya kepada Tuhan. Supaya semua yang melayani lahir dari kasih dan kemurnian kepada Tuhan. Dan hanya fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita percaya bahwa Tuhan yang memulihkan. Pertama, sebagai orang beriman kita jangan menyerah dan jangan putus asa. Sebab Yesus pengharapan kita yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus bangkit untuk percaya kepada janji Tuhan, pegang janji Tuhan dan perkataan janji Tuhan itu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan dan dipulihkan dengan seketika. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita menyatu dengan Tuhan, yaitu percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, maka kita sedang menjamah jubah Yesus itu, lalu menerima kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sangat membutuhkan kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, seberat apapun masalahmu saat ini, jangan menyerah. Mari bangkit untuk percaya karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang saat ini juga menyembuhkan dan memulihkanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Kami percaya dan kami sepakat dengan janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah menerima kesembuhan dan pemulihan dengan seketika. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak fokus kepada fakta dan masalah yang ada, tetapi untuk kami fokus kepada Tuhan dan kepada kemenangan yang Tuhan sudah berikan, bahwa di atas kayu salib dan oleh kebangkitan Yesus kami sudah menerima kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan itu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Melimpah dalam